Antibiotik itu bisa digunakan untuk mengobati maupun tidak mengobati. Untuk mengobati itu terapeutik. Contohnya tadi membunuh bakteri. Non terapeutik atau bukan untuk mengobati itu seperti untuk stimulasi pertumbuhan. Itu biasa dicampurkan pakan contohnya. Apa teman-teman semua, semoga semua sehat. Ini saya menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Pertanyaan pertama dari Mekanik Kayu. Assalamualaikum Pak, kalau antihistamin dan antibiotik disuntik bersamaan apakah boleh? Kemudian dari Mas Nisar Yahya Tasaka, mohon penjelasannya Pak Dokter perbedaan oksitetrasiklin, amoksisilin dan penisilin dan efek pemberiannya pada hewan ternak, matur nuwun. Oke ya. Jadi Mas Nisar dan Mas Mekanik Kayu. Ini Mas Mekanik Kayu pertanyaannya, apakah bisa antibiotik disuntik bersamaan dengan antihistamin? Bisa Mas Mekanik. Jadi antihistamin biasanya pakai diphenhydramine HCl, antibiotiknya katakanlah oksitetrasiklin. Jadi suntikannya di paha yang beda, yang satu paha kiri oksitetrasiklin di daging, kemudian antihistamin itu diphenhydramine HCl-nya di kaki kiri, di daging juga ya. Jangan salah, kan oksitetrasiklin-nya LA long acting biasanya agak keras, jadi pakai jarum yang agak besar. Jarumnya harus steril ya, jangan sampai nanti kalau nggak steril bisa abses. Nah suntikannya juga jangan sampai dekat dengan pembuluh darah baik vena maupun arteri, karena di dekat pembuluh darah itu biasanya ada sarafnya, jadi kalau kena saraf nanti bisa lumpuh maupun pincang ya, kambing domba maupun sapinya. Oke ya, sekarang jawab untuk Mas Nisar. Antibiotik tadi itu untuk apa penggunaannya, bedanya ya? Ya sekarang saya mau bahas antibiotik secara umum saja ya. Antibiotik, apa sih antibiotik? Apa sih obat itu ya? Obat itu bahan yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit, itu bahan kimia biasanya. Nah, bahan kimia menyembuhkan penyakit itu sebetulnya racun. Jadi kalau ngobatin tidak tepat dosis, kebanyakan bisa jadi racun. Makanya racun sama obat itu susah dibedakan. Racun apa obat? Nah, kalau bisa ngobati itu obat, kalau tidak tepat dosis bisa menjadi racun ya. Oke. Setiap obat itu pasti bermanfaat, nah, tetapi bisa mempunyai efek samping ya. Agak aman, harus dipakai sesuai dosis dan aturan pakainya, dan tempat ngobatinya di mana. Nah kalau yang lewat mulut bisa, apakah harus pakai kapsul, apakah tablet ya, makanya beda-beda, bisa puyer ya. Nah ini prinsip mengobati ya, tadi walaupun pertanyaan cuma antibiotik apa saja, kenapa itu, kita bahas secara lebih luas sekalian. Prinsip mengobati itu harus tepat target penyakitnya. Nah penyakitnya, kalau penyakit itu gram positif, diberi obat yang efektif untuk yang obat gram positif. Bakterinya ya, bakteri gram positif kan ada gram negatif. Kemudian obat harus mampu mencapai lokasi target organ. Nah, kalau organnya tuh katakanlah ginjal, nah obat dicari obat yang bisa masuk ke ginjal, bisa masuk ke, kalau paru-paru yang bisa sampai ke paru-paru gitu ya. Obat harus pada kadar yang cukup di lokasi target organ. Jadi kalau sampai targetnya itu dosisnya harus tetap bisa membunuh penyakitnya. Nah, kemudian waktunya di situ juga harus lama, karena kalau kurang lama biasanya penyakitnya belum mati gitu Mas Nisar. Nah faktor yang mempengaruhi efektivitas obat itu tadi sudah disebutkan beberapa, itu ketepatan
diagnosa dan ketepatan dosis, rute pemberian obat, zat yang antagonis atau zat yang melawan, atau kalau ada zat yang kalau bercampur nanti malah bisa bereaksi antar obat ya. Juga faktor kompleksnya penyakit, keganasan penyakit, resistensi penyakit terhadap obat atau biosecurity. Jadi kadang-kadang obat yang diberikan itu nggak mempan karena bakterinya sudah resisten atau sudah tahan. Langkah pengobatan itu apa saja? Nah, langkah mengobati ya biar ampuh mujarab ya, diobati penyakitnya. Jadi bakteri atau virus itu dibunuh dengan obat yang tepat. Kemudian hewannya itu diringankan penderitaannya. Ya mungkin kalau pilek ada obat yang bikin tidak pilek, kalau demam bikin tidak demam ya. Dan dipulihkan kondisinya. Jadi langkahnya obati penyebabnya, ringankan penderitaan dan pulihkan kondisinya. Nah, oke ya, Mas Nisar, ini melangkah ke antibiotik. Nah, untuk mengatasi penyebabnya tadi bisa dengan antibiotik, sulfonamid, antimimotika atau anti jamur, virus statika atau antivirus, anti protozoa dan antihelmintika atau anti cacing. Kita bahas ke antibiotik ya. Maaf, ini sebelum ke antibiotik, atasi gejalanya bisa dengan anti diare, anti muntah, anti kembung, atau pemperlancar kencing, anti histamin atau anti alergi, anestesi, dan juga dengan hormon. Kemudian pulihkan kondisinya, untuk memulihkan kondisi dengan mineral, glukosa, dan vitamin. Oke ya, antibiotik itu adalah zat yang dihasilkan oleh jamur maupun bakteri ya. Nah, kelompok antibiotik dikelompokkan menjadi penisilin, cefalosporin, tetrasiklin, di sini oksitetrasin. Tetrasiklin itu contohnya tetrasiklin HCl, doxycycline, demetclosiklin, aminoglikosid, microlide, linkosin, polipeptid, dan polien, dan rifamycin. Mekanisme kerjanya antibiotik ya. Antibiotik itu bekerjanya ada yang merintangi sintesa protein. Jadi pada saat membentuk protein dia dirintangin. Contohnya kloramphenicol dan tetrasiklin. Yang bekerja pada dinding sel. Nah, dinding sel bakteri tadi itu dihancurkan oleh penisilin, cefalosporin, atau membran sel seperti polymyxin dan zat-zat polien, imidazol. Kemudian penggunaan antibiotik. Antibiotik itu bisa digunakan untuk mengobati maupun tidak mengobati. Untuk mengobati itu terapeutik. Contohnya tadi membunuh bakteri. Non terapeutik atau bukan untuk mengobati itu seperti untuk stimulasi pertumbuhan, itu biasa dicampurkan pakan. Contohnya erythromycin, oke ya. Cara pemberian obat itu bisa diberikan dengan oral, dimasukkan mulut. Contohnya tablet, kapsul, puyer, cekok, oke ya. Parenteral itu obat yang diinjeksikan, disuntikkan, bisa subkutan, bisa subkutan itu di bawah kulit, intradermal, ke dalam kulitnya, intramuskular, di dalam dagingnya, intravena, ke dalam vena, intraarteri. Wah, ribet banyak ini ya. Topikal itu yang dioles di kulit atau di luka, atau ditetes. Per inhalasi itu yang diserot, disedot. Nah, obat-obat yang untuk saluran pernafasan, oke ya. Nah, tadi membicarakan tentang obatnya tadi Mas Nisar ini ya. Mas Nisar itu kan obatnya oksitetrasin, amoksisilin, dan penisilin. Nah, bedanya itu tadi cara kerjanya di mana. Nah, untuk mempermudah yang sekarang ini banyak penisilin yang spektrum luas atau broad spectrum seperti oksitetrasiklin. Juga ada penisilin streptomycin, ada tilosin, banyak ya obat-obat yang bisa diklik, dicari di Google ya. Nah, caranya makanya bedanya obat antibiotik tadi itu penggunaannya itu lihat targetnya, penyakitnya apa. Jadi kira-kira penyakit di pernafasan. Oh, pernafasan ini pernafasan bukan biasa, ini udah lama. Batuknya tidak keras tapi berlangsung lama ya. Tidak menimbulkan pilek ya. Oh, ini mungkin mikoplasma. Nah, kalau dia mikoplasma bakterium itu berarti bakteri gram negatif. Nah, itu paling efektif dikasih
streptomycin, nggak usah pusing kasih steroid. Jadi untuk mengobati itu perlu pengalaman di lapangan. Oh kalau ini biasanya penyakitnya ini. Nah untuk pengalaman di lapangan itu tidak hanya asal suntik sembuh. Jadi pengalaman ngambil sampel juga. Jadi oh penyakit ini ya disuntik nggak sembuh. Nah iseng-iseng ambil sampel dikirim ke lab. Oh ternyata ini bakterinya. Mindsetnya begini. Oh ini bakterinya seperti itu. Jadi tidak hanya praktek di lapangan asal coba bekas. Oke ya. Jadi tidak usah bingung kalau mengobatin. Kalau beli obat dibaca aja di labelnya, cara penggunaannya, bakteri-bakteri yang bisa dibunuh, kemudian gejala-gejala penyakitnya apa biasanya ada di situ. Baik teman-teman, itu jawaban saya. Semuanya bagi subscriber, viewer, komentator, likers diucapkan terima kasih dan saya doakan semoga selalu sehat, rezeki tambah banyak dan dimana saja selalu berbagi.